Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Perkenalkan, saya Nur Aini, izin menyampaikan tausiah Ramadan yang insya Allah penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta dengan izinnya kita masih dapat bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai dengan zaman yang terang benderang bersama para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih dapat kembali bertemu dengan bulan yang bukan hanya mengubah jam makan kita, tapi juga seharusnya mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Di usia muda kita sering sekali merasa lelah dengan tuntutan, lelah dengan perbandingan, bahkan lelah dalam menghadapi diri sendiri. Perlu diketahui bahwasannya Ramadan hadir bukan untuk menambah lelah, bukan untuk menambah beban, melainkan memberi ruang untuk berhenti sejenak dan berpikir, sudah sejauh mana kita memperbaiki diri dan mau sampai kapan kita menyepelekan hal-hal yang sederhana. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan sering sekali kita sambut dengan semangat ibadah, jadwal sahur, berburu takjil, sholat tarawih, sampai dengan tadarus bersama di malam hari. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwasannya tujuan utama berpuasa pada bulan Ramadan adalah takwa, dan takwa tidak hadir secara instan, melainkan lahir dari proses yang sangat panjang. Dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap sepele, memperbaiki niat, memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk berubah, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita lingkungan yang sangat mendukung untuk berubah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futtihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup, "wa sulsilatis syayatin,"
dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya hambatan untuk berbuat baik diperkecil dan peluang untuk berubah diperbesar. Tetapi jika di bulan Ramadan saja kita enggan untuk berubah, maka kapan lagi kita akan memulai? Hadirin rahimakumullah, Ramadan sejatinya bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, Ramadan adalah momen untuk melatih kesabaran, menata emosi, dan mengendalikan diri. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita. Bukan hanya orang lain yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan, tapi bisa jadi dari diri kita sendiri yang mudah lalai, mudah emosi, dan mudah menunda perubahan. Maka dari itu, di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Maka dari itu, di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan yang sangat besar. Mulai dari hal-hal yang sederhana, memperbaiki sholat agar lebih tepat waktu, menjaga lisan agar tidak menyakiti, dan menghormati orang tua, guru, serta sesama teman. Perubahan itu tidak harus dimulai dari hal yang besar, cukup dari hal yang sederhana namun konsisten. Yang terpenting adalah perubahan itu nyata dan tidak diberhentikan sampai situ saja. Ramadan juga mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri, jujur bahwa kita masih banyak kekurangan, jujur bahwa kita masih sering lalai dan masih butuh perbaikan. Namun, Ramadan hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangkitkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Ramadan hadir setiap tahun, tapi diri kita masih berada di tempat yang sama. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan, tapi jadikan ia sebagai momentum untuk perbaikan diri. Karena Ramadan yang berhasil bukan yang paling banyak kegiatannya, tapi yang paling terlihat perubahan akhlak dan sikapnya setelah Ramadan berakhir. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik, yakni titik balik untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat, juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara ikhlas dan konsisten, insyaallah akan membawa dampak yang sangat besar di kemudian hari. Sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, semoga perbuatan buruk kita ikut ditinggalkan. Semoga ketika Ramadan telah berlalu, perbuatan baik kita tetap berada di dalam diri kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa berdoa sebelum berangkat. Ramadan ini mengajarkan kita untuk memperbaiki diri agar hidup lebih terarah dan penuh manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.